Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Komandewi Puspita dengan NIM akhir 001. Saya merupakan peserta mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis kelas G1, Magister Manajemen Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pendapat saya terkait tentang fondasi ilmu dalam penelitian. Penelitian adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, atau mengembangkan pengetahuan baru. Namun, di balik setiap penelitian yang sukses, biasanya terdapat landasan filosofis dan juga teoritis yang sangat kuat. Nah, di dalam filosofi penelitian, biasanya kita memberikan kerangka dasar bagaimana seorang peneliti melihat realitas, sementara teori memberikan arah dan konteks untuk memahami fenomena yang telah diteliti. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana filosofi penelitian berhubungan dengan pengembangan teori, pentingnya dua elemen ini, dan bagaimana cara menentukan metodologinya, dan peran pendekatan logis seperti induksi, deduksi, dan juga abduksi. Baik, saya akan mulai dari poin pertama, yaitu filosofi penelitian yang merupakan dasar untuk memahami ilmu pengetahuan. Nah, filosofi penelitian adalah fondasi konseptual yang sangat penting untuk membimbing cara penelitian dilakukan. Nah, biasanya filosofi ini menjawab pertanyaan yang mendasar, seperti apa itu realitas, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan juga apa yang dianggap benar atau valid. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang filosofi penelitian. Yang pertama itu ontologi atau hakikat realitas, yang dimana ontologi ini biasanya mengacu pada sifat realitas yang memiliki dua pandangan utama. Yang pertama itu tentang objektivisme, yang kedua tentang konstruktivisme. Nah, dari objektivisme ini biasanya realitas ada secara independen dari persepsi manusia. Nah, peneliti percaya pada objektif yang dapat diukur. Lalu untuk sisi konstruktivisme, realitas bersifat subjektif dan dibangun oleh individu melalui interaksi sosial dan juga pengalaman. Selanjutnya yaitu ada epistemologi atau sumber pengetahuan, di mana epistemologi ini berfokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh dan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Di mana epistemologi ini juga memiliki dua pendekatan utama dari sisi positivisme dan juga interpretivisme. Nah, dari sisi positivismenya, pengetahuan diperoleh melalui pengamatan empiris dan juga eksperimen. Biasanya digunakan dalam metode kuantitatif. Lalu di interpretivisme, pengetahuan diperoleh melalui interpretasi pengalaman manusia. Biasanya dalam hal ini cocok untuk metode penelitian kualitatif. Selanjutnya yang ketiga itu ada aksiologi atau peran nilai, di mana aksiologi atau peran nilai ini mempelajari tentang bagaimana sih nilai dan bias peneliti mempengaruhi penelitian. Biasanya dalam pendekatan positivisme, nilai sering dihindari untuk menjaga objektivitas dalam penelitian. Nah, berbanding terbalik dengan konstruktivisme, nilai diakui sebagai bagian integral dari proses penelitian. Nah, adapun contoh nyatanya, yaitu misalkan seorang peneliti ingin memahami keberhasilan program pelatihan karyawan.
Nah, dari sisi pandang positivisme, eh, ya mungkin saja menggunakan survei dan juga analisis statistik untuk mengukur hasil berdasarkan data kuantitatif, seperti peningkatan produktivitas. Namun, pada sisi pandangan konstruktivisme, ia mungkin saja mewawancarai peserta untuk memahami dan juga memahami secara mendalam ya, eh, bagaimana pengalaman mereka secara mendalam. Lalu selanjutnya ada hubungan filosofi penelitian dengan pengembangan teori. Nah, di dalam filosofi penelitian ini biasanya menentukan bagaimana teori dikembangkan atau juga diuji. Ada dua sudut pandang. Yang pertama itu ada positivisme, mengarah pada pengujian teori yang ada melalui pengumpulan data yang objektif. Lalu dari segi konstruktivisme, mendorong pengembangan teori baru berdasarkan interpretasi subjektif. Adapun kasus nyatanya, yang pertama itu eh, jika ingin mengetahui bagaimana sih pelanggan dalam mendefinisikan kepuasan, yang pertama dari sisi positivisme, kita mungkin saja menggunakan survei untuk menguji teori bahwa kecepatan layanan adalah faktor utama. Namun, pada sisi konstruktivisme, mungkin saja kita melakukan wawancara yang mendalam untuk memahami bagaimana sih pelanggan tersebut mendefinisikan kepuasan dalam konteks tertentu. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa sih pada akhirnya filosofi dan teori itu penting untuk melakukan dalam kita melakukan metodologi penelitian nanti. Nah, pemahaman filosofis dan juga teori sangat mempengaruhi seluruh proses penelitian, termasuk pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan juga teknik analisis. Yang dimana dalam pendekatan penelitian ada dua, yaitu penelitian kuantitatif. Biasanya kita gunakan survei ataupun eksperimen yang juga cocok untuk pandangan secara positivisme. Lalu penelitian kualitatif, biasanya kita melakukan wawancara atau juga studi kasus yang cocok untuk pandangan secara konstruktivisme. Lalu untuk metode pengumpulan datanya, secara positivisme, data dikumpulkan menggunakan alat yang standarisasi, seperti kuesioner ataupun eksperimen laboratorium. Lalu untuk konstruktivisme, data dikumpulkan melalui observasi atau wawancara semi terstruktur. Nah, yang ketiga itu ada teknik analisis data secara positivisme menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis, lalu secara konstruktivisme menggunakan analisis tematik untuk memahami pola dan juga maknanya. Untuk selanjutnya yaitu mengapa sih pada akhirnya filosofi dan teori penting untuk metodologi penelitian? Adapun contohnya, yang pertama itu dalam penelitian tentang efektivitas program pembelajaran online. Secara kuantitatif, biasanya dapat mengukur keberhasilan berdasarkan hasil ujian, lalu secara kualitatif dapat menggali pengalaman siswa dan tantangan mereka dalam belajar online. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang induksi, deduksi, dan aduksi yang merupakan pendekatan logis dalam penelitian. Yang pertama, saya akan mulai dari induksi dulu. Induksi biasanya dimulai dari data spesifik menuju pengembangan teori umum. Biasanya digunakan dalam penelitian eksploratif. Seperti contohnya, peneliti mengamati bahwa pelanggan yang dilayani dengan lebih personal lebih cenderung memberikan ulasan positif. Dari data itu, peneliti mengembangkan teori bahwa layanan personal meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada deduksi. Biasanya deduksi ini dimulai dari teori umum
menuju pengujian hipotesis yang lebih spesifik. Nah, dalam teori deduksi ini biasanya digunakan dalam penelitian konfirmatori. Seperti contoh nyatanya, berdasarkan teori bahwa layanan cepat meningkatkan kepuasan, peneliti menguji kembali hipotesis ini dengan mengukur korelasi antara waktu respon dan juga skor kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu ada abduksi, di mana dimulai dari fenomena atau data yang tidak dapat dijelaskan oleh teori yang ada, lalu mencari penjelasan yang terbaik. Biasanya abduksi ini digunakan untuk memperbaiki atau juga mengembangkan teori. Nah, dengan contoh yang pertama itu, jika menentukan bahwa kecepatan layanan tidak meningkatkan kepuasan, peneliti mungkin menggunakan abduksi untuk menyimpulkan bahwa keramahan staf lebih penting daripada eh, yang lainnya bagi pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih peran induksi, deduksi, dan abduksi di berbagai bidang. Saya akan mulai dari induksi terlebih dahulu. Untuk induksi, untuk menggali pola baru. Biasanya hal ini sangat berguna dalam penelitian eksplorasi, terutama ketika data yang tidak mencukupi untuk menjelaskan fenomena baru. Saya ada dua contoh. Yang pertama itu ada pada bidang ilmu sosial dan juga bidang teknologi. Lalu pada bidang ilmu sosial, peneliti mungkin mengamati atau menghadapi bahwa tingkat stres meningkat selama pandemi. Berdasarkan wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan, mereka mengembangkan teori baru bahwa ketidakpastian pekerjaan adalah faktor utamanya. Lalu pada bidang teknologi, analisis data besar atau kita biasa kenal dengan big data menggunakan induksi untuk mengidentifikasi pola penggunaan aplikasi yang dapat mengarah pada fitur baru. Selanjutnya, yang kedua itu ada deduksi. Nah, deduksi ini biasanya diperuntukkan untuk menguji hipotesis. Deduksi sendiri cocok untuk menguji teori yang ada melalui eksperimen ataupun survei. Saya ada dua contoh pada dua bidang yang berbeda. Yang pertama itu pada bidang pendidikan, yang kedua ada pada bidang sains. Nah, pada bidang pendidikan sendiri, di sini tertulis bahwa berdasarkan teori bahwa motivasi intrinsik meningkatkan prestasi. Sebuah studi deduktif dapat dilakukan dengan mengukur dampak penghargaan non-materi terhadap nilai siswa. Lalu pada bidang sains, deduksi digunakan dalam pengujian hipotesis di laboratorium, seperti hubungan antara dosis obat dan juga efek sampingnya. Baik, yang ketiga yaitu abduksi. Nah, abduksi sendiri biasanya diperuntukkan untuk menjelaskan anomali. Nah, abduksi juga berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Di sini saya ada dua contoh pada bidang yang berbeda. Yang pertama bidang bisnis dan juga bidang kesehatan. Pada bidang bisnis sendiri, jika pelanggan meninggalkan platform meskipun layanan diperbaiki, peneliti mungkin menggunakan abduksi untuk menyimpulkan bahwa pesaing menawarkan nilai yang lebih besar. Lalu pada bidang kesehatan, ketika hasil eksperimen tidak sesuai dengan prediksi teori, abduksi dapat membantu menemukan faktor tambahan yang belum dipertimbangkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak filosofi dan juga teori terhadap validitas penelitian. Saya di sini ada ambil dua contoh validitas internal dan juga eksternal, di mana pada validitas internal sendiri biasanya dapat mengukur sejauh mana sih hasil penelitian mencerminkan hubungan sebab akibat yang valid.
Biasanya dalam filosofi positivisme yang mengutamakan kontrol ketat cenderung lebih kuat dalam validitas internal. Selanjutnya, pada validitas eksternal. Sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Pendekatan konstruktivisme seringkali berfokus pada konteks tertentu, sehingga memiliki validitas eksternal yang lebih rendah, tetapi memberikan wawasan yang mendalam. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada validitas konseptual, di mana sejauh mana teori atau konsep yang digunakan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Nah, penggunaan teori ini yang tepat berdasarkan filosofi penelitian sangat penting untuk validitas konseptual. Saya ada satu contoh nyata dalam penelitian pemasaran global, teori yang berasal dari budaya Barat mungkin tidak valid untuk diterapkan di Asia karena perbedaan budaya. Selain perbedaan budaya, juga adanya perbedaan kebiasaan, perbedaan pola hidup, dan juga lain sebagainya. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang contoh nyata penerapan filosofi, teori, dan juga pendekatan logis. Dalam sebuah perusahaan e-commerce, ingin mengetahui alasan kenapa sih pada akhirnya eh, kepuasan pelanggan tersebut mengalami penurunan. Di sini saya ada tiga sisi jawaban. Yang pertama dari induksi, deduksi, dan juga abduksi. Nah, dari sisi induksi sendiri, peneliti menganalisis ulasan pelanggan dan menemukan pola bahwa pengemasan produk sering disebut sebagai masalah. Karena pada akhirnya seorang pelanggan memiliki selera yang berbeda dalam pengemasan produk. Nah, di dalam satu konsumen biasanya ingin eh, packaging yang rapi. Di sisi lain, ada juga konsumen yang ingin memiliki packaging yang estetik. Nah, di sisi lainnya lagi, kadang ada beberapa pembeli yang ingin memiliki packaging yang ergonomis. Itu sudah menjadi tiga pembeda, dan itu lama-kelamaan akan menjadi permasalahan. Lalu dari segi deduksi, berdasarkan teori bahwa pengemasan yang baik meningkatkan kepuasan, mereka menguji hipotesis ini dengan survei kepada pelanggan. Nah, di dalam teori deduksi ini melakukan survei adalah salah satu hal yang penting. Mengapa? Di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana hasil tersebut akan menjadi jawaban yang tepat untuk penelitian. Yang ketiga itu ada abduksi. Contohnya, jika survei menunjukkan bahwa pengemasan bukan masalah utama, peneliti menggunakan abduksi untuk mencari faktor lain, seperti semisal komunikasi layanan pelanggan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi layanan terhadap pelanggan tersebut kurang maksimal, semisal jawaban yang tidak memberikan solusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan induksi yang dimana menemukan pola berdasarkan data yang ada. Induksi adalah pendekatan yang berangkat dari pengamatan spesifik untuk menghasilkan pola atau teori. Dalam konteks ini, perusahaan memulai dengan mengumpulkan ulasan dan feedback pelanggan dari berbagai sumber, seperti yang pertama itu ulasan di situs web mereka, yang kedua pada komentar sosial media, dan juga yang ketiga yaitu survei umpan balik pasca pembelian. Dari data survei tersebut, biasanya peneliti dapat menganalisis dan juga menemukan bahwa sebagian besar keluhan pelanggan terkait dengan pengemasan produk, semisal yang pertama itu produk yang dikirimkan dalam kondisi rusak. Yang kedua, pengemasan yang dianggap tidak aman atau juga tidak menarik seperti yang sudah saya paparkan tadi.
Yang ketiga, kurangnya perlindungan tambahan untuk barang-barang rapuh, semisal seperti piring atau gelas. Kurangnya adanya bubble wrap atau sedikit kardus atau koran untuk eh, membungkus produk tersebut. Selanjutnya, adapun pola yang teridentifikasi berdasarkan analisis datanya, muncul dugaan bahwa pengemasan produk adalah penyebab utama menurunnya kepuasan pelanggan. Pola ini menjadi dasar untuk penelitiannya yang lebih lanjut. Adapun contoh lainnya yaitu seorang pelanggan meninggalkan ulasan yang berbunyi, "Barang saya rusak." Ketika sampai karena kemasan yang sangat tipis, saya kecewa dan tidak yakin akan belanja lagi di sini. Ketika ratusan ulasan serupa muncul, perusahaan mulai melihat tren yang menunjukkan adanya masalah signifikan dalam proses pengemasannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pendekatan secara deduksi menguji hipotesis berdasarkan teori yang ada. Setelah pola awalnya ditemukan, biasanya perusahaan menggunakan pendekatan deduksi untuk menguji hubungan sebab akibat berdasarkan teori yang sudah ada. Dalam kasus ini, mereka mengacu pada teori pemasaran yang menyatakan bahwa pengemasan yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan karena memberikan perlindungan yang lebih baik dan pengalaman yang menyenangkan. Adapun langkah penelitian deduktif, yang pertama itu membuat hipotesis. Berdasarkan teori tersebut, perusahaan merumuskan hipotesis sebagai berikut. Biasanya berbunyi seperti itu. Lalu, isi dari hipotesisnya, jika pengemasan diperbaiki, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Lalu, dalam metode pengumpulan datanya, biasanya perusahaan merancang survei terstruktur untuk mengukur pandangan pelanggan terkait tentang pengemasannya. Pertanyaannya tuh biasanya seperti ini. Apakah Anda merasa puas dalam pengemasan produknya? Apakah Anda merasa pengemasan produk cukup aman? Seberapa puas Anda dengan estetika pengemasan produk? Apakah Anda pernah menerima produk dalam kondisi rusak? Biasanya seperti itu untuk contoh dari pertanyaan surveinya. Lalu yang ketiga yaitu pengujian hipotesisnya. Biasanya berbunyi seperti ini. Survei ini memberikan kepada sejumlah besar pelanggan dan data yang terkumpul dianalisis secara statistik. Lalu adapun hasil dari deduksinya, jika hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan yang tidak puas mengaitkan pengemasan dengan pengalaman buruk mereka, maka hasil hipotesis ini terbukti. Namun, jika survei menunjukkan bahwa pengemasan bukan masalah utama atau bukan menjadi faktor utama, perusahaan perlu lagi untuk menggali lebih mendalam untuk mencari faktor lainnya yang menyebabkan menurunnya kepuasan pelanggan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya terkait tentang pendekatan abduksi yang menjelaskan eh, anomali dan juga menemukan faktor baru. Nah, disinilah ketika hasil survei menunjukkan bahwa pengemasan tidak sepenuhnya menjelaskan penurunan kepuasan pelanggan, perusahaan menggunakan pendekatan abduksi untuk mencari penjelasan lain. Biasanya pada abduksi ini kita lebih berfokus pada menjelaskan anomali atau temuan yang tidak sesuai dengan hipotesis awal. Adapun langkah-langkah dari abduksi, yang pertama itu mengidentifikasi anomali, yang kedua ada menggali faktor tambahan, yang dimana dalam mengidentifikasi anomali biasanya
Jika survei mengungkapkan bahwa banyak pelanggan merasa pengemasan sudah cukup baik, tetapi tetap tidak puas, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor lain. Nah, di dalam menggali faktor tambahan di sini, kita bisa mengacu pada ulasan pelanggan yang sama, peneliti atau kita mencari pola baru, semisal keluhan tentang layanan pelanggan yang lambat atau tidak responsif, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, pengiriman yang terlambat atau tidak tepat waktu. Yang ketiga, deskripsi produk yang tidak sesuai dengan barang yang diterima. Lalu, selanjutnya di sini dalam pendekatan abduksi juga ada merumuskan hipotesis baru, yang dimana berdasarkan temuan ini, perusahaan dapat menemukan hipotesis baru. Semisal, komunikasi yang buruk dengan layanan pelanggan adalah penyebab utama penurunan kepuasan. Ketidakpuasan disebabkan oleh keterlambatan pengiriman, bukan pengemasan. Lalu, dalam mengumpulkan data baru, biasanya untuk menguji hipotesis ini, perusahaan dapat melakukan wawancara mendalam dengan pelanggan yang tidak puas untuk memahami pengalaman mereka secara lebih komprehensif. Nah, contoh dari hasil abduksi ini yaitu seorang pelanggan mungkin mengatakan, saya sebenarnya tidak punya masalah dengan pengemasan. Masalah saya adalah ketika saya mencoba menghubungi layanan pelanggan tentang barang yang rusak, tidak ada yang merespon selama beberapa hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya, yaitu filosofi penelitian dan teori adalah landasan utama dalam penelitian ilmiah. Mereka di sini dapat membantu kita sebagai peneliti memahami realitas, menentukan pendekatan terbaik, dan juga menghasilkan pengetahuan yang relevan tentunya. Nah, di dalam pendekatan logis seperti induksi, deduksi, dan juga abduksi, memperkuat proses ini dengan memberi cara yang sistematis untuk mengembangkan, menguji, dan juga memperbaiki teori. Dengan memahami hubungan antara filosofi, teori, dan juga metodologi, kita sebagai peneliti dapat merancang penelitian yang lebih relevan, valid, dan memiliki dampak nyata dalam menjawab pertanyaan atau permasalahan yang sedang terjadi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih.